Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Ardiani Karoma dengan NIM 2317022 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Geologi. Di sini saya akan membuat video UAS dengan dosen pengapu Ibu Febrianti Yulisatriani SPD IMPD. Membuat tugas video yaitu dengan mata kuliah bimbingan dan konseli dengan berjudul Menjadi Pendidik yang Bijak bagi Generasi Milenial Usia SD. Yang kedua itu ada tentang isi hati manusia, yaitu tentang satu, manusia adalah makhluk unik dan istimewa. Lalu yang kedua itu ada tentang hati berfungsi untuk meyakini atau beriman, mencintai, empati dan hal-hal yang berhubungan dengan rasa. Lalu yang ketiga ada sebagai makhluk sifatural, manusia seharusnya mampu membersihkan hatinya dengan melakukan latihan-latihan untuk melawan kecenderungan nafsu rendah yang menyukai dosa dan kemaksiatan. Yang ketiga itu ada tentang pentingnya mimpi dan cita-cita dalam diri siswa. Dibagi menjadi tiga, yaitu adalah sebagai tujuan hidup, yaitu adalah sebagai sumber motivasi. Yang kedua itu mampu mengubah sudut pandang menjadi lebih positif, adalah lebih bekerja keras. Lalu yang ketiga pantang menyerah, yaitu adalah cita-cita menjadikan kamu lebih mandiri. Pertama yaitu ada tentang penggunaan waktu anak bermain gadget. Menurut American Academy of Pediatrics atau AAP, saat ini rata-rata penggunaan gadget adalah 7 jam per hari. Hal ini tentunya memiliki dampak terutama bagi mereka. Pemahamannya terhadap simbol, memori, dan kemampuan berkonsentrasi, membuat belajar dan berekreasi langsung dengan orang tua. Namun penggunaan gadget tidak potensi pembelajaran. AAP menyarankan pada anak dengan usia di bawah 24 bulan penggunaan gawai sebaiknya dihindari, terkecuali video chatting, sedangkan pada anak usia 2-5 tahun penggunaan gawai dibatasi tidak lebih dari 1 jam per hari dan anak diajak untuk terlibat pada aktivitas yang penting bagi kesehatan dan perkembangannya. Lalu ada juga yang keempat, yaitu tentang 7 hal penting bagi siswa SD. Dibagi menjadi 7, yaitu adalah yang pertama, 1. Kemampuan motorik dasar. Lalu yang kedua, kemampuan motorik halus. Lalu yang ketiga itu kemampuan kognitif yang mampui. Lalu yang keempat, kemampuan sosial ekonomi. Yang kelima, kemampuan bahasa. Dan yang keenam, kemampuan prestasi. Yang terakhir itu ada tentang kemampuan. Ada juga yang kelima, yaitu tentang pentingnya motivasi dan tujuan dalam kehidupan. Motivasi belajar siswa terbagi menjadi 2, yaitu tentang motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang mencakup dalam situasi belajar yang bersumber dari kehidupan dan tujuan dari siswa. Yang kedua itu motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar, belajar, angka, kredit, ijazah, dan hadiah. Lalu yang keenam itu ada tentang pesan motivasi. Motivasi dirumuskan sebagai dorongan bagi siswa dari dalam maupun dari luar siswa untuk mencapai tujuan tertentu guna memenuhi kebutuhan. Kebutuhan tersebut sangat berhubungan dengan proses pembelajaran. Motivasi penggerak, jika bahan itu terisi dengan baik, maka semakin baik pula geraknya. Jika tidak terisi baik, maka tidak berfungsi pula untuk menggerakkan yang baik. Sama juga dengan fungsi motivasi penggerak, pendorong tingkah laku siswa. Yang ketujuh adalah fungsi motivasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan siswa. Yang kedua ada motivasi berfungsi sebagai pengarah. Lalu yang ketiga
motivasi berfungsi penggerak. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang sudah saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.